Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 14 akan membahas materi presentasi tentang kiprah, tradisi, dan pemikiran Nyai Haji Sinta Nuria Wahid serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Dengan saya Ahmad Rizky dan rekan saya Arbi Daud Hifdillah. Oke, kita masuk ke dalam abstrak. Makalah ini membahas secara mendalam sosok Nyai Haji Sinta Nuria Wahid, seorang tokoh perempuan Muslim Indonesia yang dikenal luas atas perjuangannya dalam bidang kesetaraan gender, keadilan sosial, hak asasi manusia, serta pluralisme dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Nama lengkap Nyai Haji Sinta Nuria Wahid, lahir 8 Maret 1948 di Jombang, Jawa Timur. Latar belakang, ia merupakan putri dari Kiai Abdullah Faqih dan Nyai Haji Fatimah, cucu dari Kiai Haji Abdullah Wahab Faqih, ulama terkemuka dengan hubungan keilmuan ke pesantren Dabu Ireng, pendidikan UIN Jakarta, dan Universitas Indonesia. Nyai Haji Sinta Nuria merupakan istri Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur. Beliau juga memiliki 4 orang anak. Yang pertama Alisa Wahid, Anita Wahid, Yeni Wahid, dan Inaya Wahid. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian teori. Teori kepemimpinan perempuan. Nyai Haji Sinta Nuria adalah contoh nyata kepemimpinan perempuan Islam yang progresif dan kontekstual, sejalan dengan pemikiran Fatimah, Mernisi, dan Aminah Wudud. Ia menunjukkan bahwa perempuan berhak mengakses ruang publik dan memiliki otoritas menafsirkan ajaran Islam secara aktif. Kepemimpinannya menolak kekerasan atas nama agama serta segala bentuk diskriminasi dan menegaskan peran Islam sebagai kekuatan pembebas dan pembela kaum rentan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori keadilan sosial dan ekonomi. Teori keadilan sosial, John Rawls menekankan bahwa struktur sosial dan ekonomi harus menguntungkan pihak paling lemah. Dalam Islam, prinsip ini sejalan dengan nilai al-adl atau keadilan dan al-maslahah kemanfaatan. Pemikiran Sinta Nuria selaras dengan pandangan ini. Ia menyoroti ketimpangan struktural dan memperjuangkan hak rakyat kecil, terutama perempuan, dalam menekankan peran negara dan agama dalam melindungi yang tertindas. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori politik dan moral. Dalam teori politik, etika dan moral menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan publik yang adil dan berpihak pada rakyat. Sinta Nuria mempraktikkan pendekatan politik berbasis nilai, bukan kekuasaan. Ia kritis terhadap praktik korupsi, intoleransi, dan politisasi agama, serta aktif menyuarakan pentingnya integritas dan moralitas dalam kepemimpinan nasional. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Tradisi keagamaan inklusif dan warisan pesantren. Nyai Haji Sinta Nuria mempresentasikan Islam inklusif berbasis nilai-nilai pesantren. Ia menekankan Islam sebagai rahmat bagi semesta, menolak diskriminasi dan radikalisme, serta menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme. Gagasan ini ia disuarakan dari berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi bagi perempuan sebagai persyarat untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Selanjutnya kita masuk ke kiprah sosial dan perjuangan keadilan. Melalui Yayasan Puan Amal Hayati, Sinta Nuria membela kelompok marginal, khususnya perempuan korban kekerasan dan minoritas agama, dengan penyediaan bantuan hukum, psikologis, dan spiritual. Tradisi sahur keliling lintas iman yang ia lakukan mencerminkan solidaritas sosial dan perlawanan terhadap keterpinggiran ekonomi. Relevansi terhadap masalah ekonomi kontemporer. Sinta Nuria mengkritik sistem ekonomi patriarkal yang merugikan perempuan miskin dan pekerja informal. Ia mendorong peran negara dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta menekankan kemandirian ekonomi perempuan sebagai fondasi masyarakat yang adil dan bermartabat. Relevansi pemikiran terhadap masalah politik kontemporer. Dalam bidang politik, Sinta Nuria mengambil posisi moral yang kuat terhadap intoleransi dan penggunaan agama untuk kepentingan kekuasaan. Ia secara konsisten menolak politisasi agama
sekretianisme, serta retorika kebencian yang memecah belah bangsa. Ia mendorong politik kebangsaan yang berbasis etika dan nilai kemanusiaan. Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks kontemporer, di mana polarisasi politik, disinformasi, dan ekstremisme mengancam demokrasi Indonesia. Sinta Nuriyah memberikan teladan bahwa tokoh agama dan perempuan bisa menjadi aktor penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan keberagaman. Solusi: penguatan pendidikan, nilai inklusif, dan toleransi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengatasutamakan pendidikan nilai yang bersumber dari Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana diperjuangkan oleh Nyai Sinta Nuriyah, kurikulum pendidikan sebaiknya tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga nilai-nilai etika sosial seperti toleransi, empati, keadilan gender, dan semangat pluralisme. Langkah ini penting untuk mengatasi radikalisme dan polarisasi politik sejak dini. Pemberdayaan ekonomi berbasis gender dan keadilan sosial. Kiprah Nyai Sinta Nuriyah dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi kelompok perempuan dan marginal menunjukkan pentingnya strategi pemberdayaan ekonomi yang responsif terhadap gender. Pemerintah pusat dan daerah perlu ada 3 nih. 1. Mengembangkan program kewirausahaan untuk perempuan dan komunitas miskin. 2. Memberikan perlindungan hukum dan akses kredit yang adil. 3. Menyediakan pelatihan keterampilan yang berbasis kebutuhan lokal. Reformasi politik yang bermoral dan bebas politisasi agama. Pemikiran Nyai Sinta Nuriyah yang menolak politisasi agama perlu dijadikan acuan dalam reformasi politik, partai politik, tokoh agama. Ada 3 nih teman-teman yang harus pemimpin masyarakat digunakan sebagai acuannya. 1. Mengedepankan politik berbasis etika dan integritas. 2. Menghentikan praktik kampanye berbasis sara. 3. Membangun ruang publik yang sehat dan dialogis. Penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan sosial dan politik. Sebagai tokoh perempuan yang vokal, Nyai Sinta Nuriyah memberi teladan penting tentang kepemimpinan yang berbasis nilai. Maka penting untuk membuka ruang partisipasi perempuan lebih luas. Ada beberapa nih sektornya teman-teman. Yang 1, meningkatkan kuota kepemimpinan perempuan dalam lembaga negara maupun ormas. Yang kedua, memberikan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai dan empati. Yang ketiga, menghapus stigma terhadap perempuan pemimpin. Kesimpulan, Nyai Haji Sinta Nuriyah merupakan tokoh perempuan muslim yang tidak hanya dikenal karena peranannya sebagai istri Presiden keempat Republik Indonesia, tetapi juga karena kiprah dan pemikirannya yang konsisten membela nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pluralisme. Tradisi keagamaan inklusif yang diwarisinya dari pesantren serta pengaruh pemikiran Islam progresif menjadikannya tokoh penting dalam respon tantangan-tantangan sosial politik kontemporer. Saran 1. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, penting untuk menjadikan nilai-nilai inklusif, toleran, dan berpihak pada kelompok rentan sebagai landasan dalam merancang kebijakan ekonomi dan politik. 2. Bagi institusi pendidikan dan agama, nilai-nilai perjuangan Sinta Nuriyah harus menjadi bahan pembelajaran dan refleksi untuk membentuk generasi yang kritis, terbuka, dan berkomitmen terhadap kemanusiaan. 3. Bagi masyarakat sipil dan lembaga sosial, perlu terus memperkuat gerakan akar rumput yang menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan pluralisme, serta memperluas jaringan dukungan terhadap kelompok yang terpinggirkan. 4. Bagi generasi muda, keteladanan Sinta Nuriyah dapat dijadikan inspirasi dalam mengembangkan kepemimpinan yang beretika, berpihak pada rakyat, dan berbasis kasih sayang antar sesama manusia. Referensi buku. Yang 1 itu ada Islam Nusantara, judulnya teman-teman. Yang kedua, Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Yang ketiga, Perempuan dan Pluralisme. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Kita akan lanjut berdiskusi, teman-teman.